Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat menjalani kuliah online ini. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan ketiga atau kuliah ketiga dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip-prinsip. Pertemuan yang kedua kita membahas definisi, paradigma, dan bagaimana peran penyuluhan itu, begitu kan? Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita masuk lebih dalam nih. Ya. Kalian sudah tahu apa itu penyuluhan, apa azasnya, apa prinsipnya, bagaimana paradigmanya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pendekatannya. Ya, secara makro dan juga secara mikro nanti kita pelajari. Dan bagaimana strategi keberhasilannya ya dari sebuah penyuluhan pertanian itu. Oke. Baik, nah pertama ini saya ulang sedikit yang pertemuan kedua kemarin. Tujuan penyuluhan itu ya menurut Merdikanto dan menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan ya. Menurut Merdikanto misalnya yang paling banyak kita pakai tujuan penyuluhan itu 3 better aja, better farming, better business, better living. Ya, kita sudah bahas kemarin di pertemuan kedua. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian ya, karena penyuluhan itu punya undang-undang ya, jadi undang-undang nomor 16 tahun 2006. Nah, yang pertama menurut undang sistem penyuluhan tujuannya adalah memperkuat pengembangan pertanian yang maju dan modern. Jadi dia memperkuat pengembangan pertanian, memberdayakan pelaku utama ya dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuannya ya, PKS-nya, pengetahuannya, keterampilannya dan sikapnya, memperkuat modal sosial dan mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera. Jadi itu ya. Jadi dua kelompok tujuan. Pertama menurut Merdikanto berarti 3 better, dan yang kedua menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian. Nah, selanjutnya penyuluhan itu dia sebenarnya konsepnya adalah atau tujuan pokoknya adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia. Makanya yang kita selalu menekankan perubahannya pada aspek pengetahuan, pada aspek keterampilan, dan pada aspek sikap. Nah, walaupun kita misalnya bisa berdebat hari ini, apakah hanya cukup pada aspek itu saja, ya, upaya atau kerja penyuluhan. Nah, sebenarnya Merdikanto dia sudah mendefinisikan penyuluhan agak lebih makro kan. Memang tetap masuk kepada perubahan mutu SDM, tetapi sudah baik pada level mikro dan makro. Ya, juga termasuk perubahan mutu SDM mengambil kebijakan. Ya, gitu. Nah, dari poinnya adalah tetap pada peningkatan mutu SDM karena dia pendidikan luar sekolah. Ya, pendidikan non formal gitu. Nah, peningkatkan mutu SDM yang pertama, yang kedua memang dia masuk pada aspek kelembagaan petani. Ya, di dua itu biasanya kerangka poinnya. Kenapa mutu SDM dan kelembagaan petani? Karena keduanya biasanya saling beriringan, saling berkaitan. Ya, kelembagaan petani sangat diperlukan untuk mendorong, menciptakan, dan membantu semua tujuan-tujuan penyuluhan yang tadi. Ya, tidak hanya mutu SDM. Itu, ya. Nah, kita tidak belajar, ada mata kuliah khususnya sebenarnya soal kelembagaan pertanian itu ya. Apa yang maksud dengan kelembagaan gitu. Nah, penyuluhan dan komunikasi pertanian yang berbasis pengembangan sumber daya manusia, dia berperan meningkatkan mutu SDM petani, ya, yang berkemampuan teknis, manajerial, berkewirausahaan dan berwawasan kewilayahan, serta memperkuat kelembagaan petani. Ini persis seperti yang ada di Undang-Undang Sistem Penyuluhan itu ya. Sehingga apa? Sehingga petani dia mampu meningkatkan daya saing dan kemandiriannya. Jadi tujuannya daya saing dan kemandirian petaninya. 3 better tadi, better living, better farming, itu sebetulnya dia pada akhirnya meningkatkan daya saing dan kemandirian petani. Dalam rangka menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan, atau bagi kita di jurusan sosial ekonomi pertanian kita menamakan sebagai AGBC Kanayatan. Oke. Nah, lalu apa peran tugas penyuluhan itu? Nah,
Kegiatan penyuluhan pertanian itu sangat diperlukan sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian. Itu yang peran yang pertama menurut Moser. Ini sudah lama sekali konsep ini atau pernyataan Moser ini. Kata Moser, penyuluhan pertanian itu faktor pelancar katanya. Faktor pelancar dalam pembangunan pertanian. Ya, nah yang kedua, kalau menurut Mardikanto, dia menilai kegiatan penyuluhan itu sebagai faktor kunci, bukan hanya pelancar. Jadi kalau pelancar itu faktornya yang tidak harus gitu, tapi dia hanya melancarkan, memperbagus itu. Itu kalau menurut Moser. Tapi kalau menurut Mardikanto tidak. Ini faktor inti kok. Nah, tapi kalau di kita bisa melihat berbagai kebijakan Kementerian Pertanian, apalagi sekarang ada Konstra Tani misalnya, memang dinamika penyuluhan itu tinggi. Dikatakan dibutuhkan, dia kadang tidak terlalu mendapatkan porsi dari sisi anggaran misalnya. Kalau dikatakan tidak dibutuhkan, ada undang-undangnya. Apa program pertanian yang ada undang-undang? Ada regulasi penyuluhan, ya kan? Sekarang ada Konstra Tani lagi. Jadi dinamikanya memang tinggi di situ. Nah, maka Mardikanto dia menilai ini faktor inti kok, bukan faktor pelancar. Ya, dalam pembangunan pertanian. Karena dia selalu hadir sekaligus pemacu pembangunan pertanian, itu kata Mardikanto. Nah, peran penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Nah, yang ketiga, dia berperan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu, entitas, dan jejaring, ya, yang disebut oleh Mardikanto edifikasi, ya. Edifikasi ini karena dia ingin menuliskan beragam peran tugas penyuluhan pertanian itu. Jadi disingkatnya sebagai edifikasi. Jadi itu perannya sesuai dengan sejarahnya, ya, disebut oleh Moser sebagai pelancar, lalu oleh Mardikanto sebagai faktor inti, dan peran sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita lihat, ini dulu. Ya, ini edifikasi itu apa? Ya. Nah, yang mengeluarkan istilah edifikasi ini Totok Mardikanto, ya. Edifikasi dia menggambarkan, oh ini loh peran penyuluhan yang kita singkat sebagai satu kata saja gitu, edifikasi. Edukasi, E-nya adalah edukasi, ya, artinya memfasilitasi proses belajar masyarakat petani. Jadi dia sebuah singkatan, ya. D itu diseminasi inovasi dan informasi, yang artinya menyebarluaskan informasi inovasi dari penemu kepada pemakainya. F-nya fasilitasi, ya, mendampingi dan melayani kebutuhan petani. K-nya konsultasi, ya, memberi saran dan alternatif untuk membantu memecahkan masalah usaha tani yang dihadapi petani. S-nya supervisi, membantu petani melakukan penilaian usahanya, ya. Dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi, ya. I-nya itu membantu petani memantau dan mengevaluasi usaha taninya menuju perbaikan keuntungan. Nah, jadi Mardikanto menyingkat, oh ini loh edifikasi itu peran peran penyuluhan itu bisa kita singkat dalam kata ini, gitu. Oke, nah selanjutnya kita lihat hubungan petani, penyuluh, peneliti selama ini. Jadi begini, penyuluhan itu dia kan menyampaikan inovasi, gitu, atau akhirnya menemukan inovasi nanti bersama petani. Nah, di situ dalam proses meng-create inovasi dan menyampaikan inovasi itu pada akhirnya adalah menyampaikan inovasi perlu peneliti. Jadi ada 3 hubungan itu di situ. Peneliti, penyuluh, petani. Ya. Karena penyuluh kan tidak semua mereka meriset sendiri, ya. Atau menghasilkan sendiri inovasi itu, menciptakan inovasi itu sendiri, atau petani yang menemukan inovasi itu bersama penyuluh, tidak. Juga diperlukan peran peneliti di sana. Nah, ada 2 model di situ dalam hubungan itu. Yang pertama model difusi atau supply driven. Yang kedua nanti model induced innovation atau demand driven. Itu, ya. Nah, induced innovation, model induced innovation atau demand driven. Nah, kalau dia model difusi, ya, atau supply driven, maka hubungannya adalah seperti ini. Ya. Peneliti dulu, ya, peneliti menghasilkan inovasi, menemukan inovasi, meng-create inovasi, lalu nanti baru diberikan kepada penyuluh dan diberikan oleh penyuluh diberikan kepada petani. Ya. Sumber inovasinya dari peneliti bisa jadi petani.
gitu ya. Ya, karena dari petani, apa sih persoalan tantangan petani, maka peneliti membuat suatu inovasi soal itu gitu. Nah, ini model supply driven atau model difusi gitu. Nah, model yang kedua dari model hubungan petani penyuluh ini ya, dalam proses pendekatan penyuluhan juga adalah model induced innovation atau demand driven. Ya, demand driven artinya dari petani dulu. Apa sih masalahnya, problemnya apa petani itu? Lalu baru peneliti penyuluh menemukan suatu upaya untuk menyelesaikan persoalan itu, ya, menyelesaikan persoalan itu. Jadi peneliti dia masalahnya apa, problemnya apa, ke peneliti penyuluh, baru nanti ke petani lagi solusinya apa. Itu model induced innovation atau demand driven. Nah, dua model ini yang makro terjadi dalam pendekatan penyuluhan kita. Dalam konteks lebih spesial lagi dalam konteks hubungan petani, penyuluh dan peneliti. Nah, kalau model difusi tadi, dia menekankan pentingnya transfer teknologi untuk satu wilayah ekonomi luas tertentu, ya, dalam rangka meningkatkan produksi nasional. Namun akhirnya kelemahannya banyak kita temukan itu pada akhirnya menimbulkan ketergantungan. Alih-alih menimbulkan kemandirian petani, pada akhirnya menimbulkan ketergantungan. Nah, yang kedua, model induced innovation. Model induced innovation dia menekankan pentingnya prakarsa partisipasi lokal dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi lokalitas menjadi penting. Jadi harus berdasarkan persoalan petani. Ya, petani juga bisa memunculkan inovasi gitu. Itu induced innovation. Ya, namun hanya berlaku pada spesifik lokal dan tidak dalam kesatuan wilayah ekonomi yang luas gitu ya. Nah, ternyata kedua model penyuluhan tersebut nampaknya memang belum mampu membawa kesejahteraan petani. Nah, kita bisa mencari di mana titik lemahnya ini gitu. Di mana titik lemahnya, apakah pada kebijakannya atau pada modelnya. Oke. Nah, ini model keterkaitan antar komponen fungsional dalam penyuluhan ya. Itu ada organisasi petani ya. Di situ ada kelompok tani, macam-macam lah organisasi petani. Ada kegiatan penyuluhan, ada pasar gitu. Nah, penyuluhan dia melakukan 3 hal. Ya, dia melakukan pendidikan, dia melakukan pelatihan, dia juga bisa melakukan penelitian gitu. Nah, lalu disukung oleh dinas ya, atau kelembagaan pertanian pemerintah, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Dia juga bisa melakukan pelatihan, bisa melakukan penelitian, bisa melakukan pendidikan. Oke. Itu model keterkaitan antar komponen fungsional dalam stakeholder penyuluhan. Nah, lalu pendekatan penyuluhan yang selanjutnya, ya, pendekatan penyuluhan pertanian, pendekatan itu dia adalah suatu gaya kerja yang menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi suatu gaya lah, suatu model, suatu cara gitu dalam melakukan penyuluhan. Nah, pendekatan penyuluhan yang diterapkan menurut Nagel ya 1997 harus dia memperhatikan ya, yang pertama tujuan yang ingin dicapai dalam penyuluhan, sistem transfer teknologi yang akan dilakukan, pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, alternatif organisasi penyuluhan yang akan diterapkan berdasarkan orientasi tertentu. Oke, nah itu yang harus diperhatikan, baru kita bisa memilih pendekatan apa yang mau kita lakukan ya, kata Nagel. Nah, beberapa pendekatan penyuluhan pertanian itu ya kita rangkum dari banyak hal. Pertama, pendekatan yang bersifatnya umum ya. Yang kedua, pendekatan yang bersifat komoditi ya. Pendekatan umum berarti dia penyuluhannya dalam aspek umum saja tujuannya. Kalau komoditi, fokus semua aspek yang berkaitan dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi komoditas tertentu. Nah, beberapa pendekatan penyuluhan pertanian menurut Swanson ya, Angsin, Mardikanto. Yang pertama adalah pendekatan laku, latihan dan kunjungan. Ini sudah relatif lama dipraktekkan ya. Jadi pada tahun 1970-an didukung oleh dana Bank Dunia dikembangkanlah sistem laku ini ya. Ini masa BIMAS dulu. Laku kebanyakan diterapkan ya ketika suatu negara berupaya mencapai swasembada beras. Jadi pada waktu BIMAS itu kita berhasil mencapai swasembada beras. Salah satunya memang sistem laku. Walaupun banyak juga pro kontranya dan dinamikanya di sana yang perlu kita cermati. Nah, yang kedua adalah pendekatan proyek.
Ini penyelenggaraan penyuluhan berdasarkan proyek tertentu. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembangunan pertanian, ya. Pendekatan pembangunan pertanian terpadu, ya, sistem usaha tani. Lalu pendekatan pembangunan pedesaan terpadu, ya. Pendekatan pendidikan petani. Nah, itu beberapa pendekatan dalam melakukan penyuluhan pertanian, ya. Lalu ada juga beberapa program penyuluhan pertanian, ya, dengan pendekatan pendidikan tani, misalnya dengan pendekatan pendidikan petani, gitu ya. Program PHT, ya, pengolahan hama terpadu dengan metode sekolah lapang. Nah, ini salah satu program yang dinilai paling partisipatif, ya, paling sesuai dengan azas penyuluhan, gitu. Lalu proyek pembinaan peningkatan pendapatan petani nelayan kecil dengan metode usaha bersama. Proyek Kalimantan Upland Farming dengan metode partisipasi rural appraisal. Ini contohnya yang sudah diterapkan. Program delivery bidang peternakan. Proyek Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project, ya, dengan metode Farmer Managed Extension Activity. Yang terbaru SL untuk beragam pengolahan tanaman terpadu. Nah, ini yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Contoh berbasis pendidikan petani. Pendekatannya pendidikan petani. Oke. Nah, ini ya contohnya From Farmer High School di community, ya, sekolah lapang pengolahan terpadu. Ini yang paling dinilai orang paling partisipatif, paling sesuai dengan azas penyuluhan begitu. Tapi mungkin biayanya relatif tinggi nih. Nah, strategi keberhasilan penyuluhan pertanian. Yang pertama, kegiatan penyuluhan pertanian dia adalah kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan diupayakan maksimal tercapai. Oleh karena itu, setiap perlu dilandasi dengan strategi kerja yang tepat untuk mencapai keberhasilan. Ya, dia karena tujuannya sudah jelas sebetulnya. Ada output yang ingin dicapai. Nah, strategi dia adalah langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan untuk mencapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi gimana sih strategi untuk agar penyuluhan ini bisa tercapai tujuannya? Gimana strategi pelaksanaannya? Nah, penentuan strategi penyuluhan dia harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Ya, pertama, tujuan spesifik dan tujuan makro yang hendak dicapai apa? Terus kita perhatikan. Kategori petaninya, ya, berdasarkan wilayah, komoditi, zona ekologi dan lain sebagainya. Metode penyuluhannya apa? Ya, dan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi ini harus kita perhatikan. 4 aspek ini harus perlu kita perhatikan sebelum untuk kita menentukan strategi penyuluhan yang tepat. Jadi tidak tepat jika strategi penyuluhan hanya terfokus pada sumber daya manusia pelaku utama dan keluarganya, ya. Karena keberhasilan penyuluhan justru sering ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar diri petani dan keluarganya. Amin. Ini poinnya ya. Madhikanto juga menekankan ini. Nah, ya. Misalnya terutama oleh faktor kelembagaan pelaku sistem pertanian dan kebijakan pemerintah. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa fokus hanya kepada SDM petani saja secara mikro, tapi juga dipengaruhi oleh kebijakan kok ini, ya, nggak oleh petani saja gitu. Nah, jadi kita nggak boleh hanya fokus kepada SDM saja gitu, pada petani saja secara mikro. Nah, 4 faktor lain di luar diri petani yang menentukan keberhasilan aktivitas penyuluhan pertanian. Pertama, kualitas SDM penyuluh, ya. Yang kedua, persepsi pimpinan daerah sebagai administrator pemerintah dan pembangunan, keterkaitan organisasi lembaga fungsional penyuluhan pertanian, lalu faktor-faktor lingkungan hidup dan sumber daya lahan serta sistem nilai budaya dan masyarakat setempat. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau efektivitas penyuluhan itu. Kualitas penyuluhnya seperti apa sih? Bagus nggak gitu kan? Gimana persepsi pimpinan atau pengambil kebijakan daerah? Bagaimana hubungan antara lembaga fungsionalnya? Bagaimana faktor-faktor lingkungan hidup dan sumber daya lahannya gitu. Ini juga mempengaruhi keberhasilan penyuluhan. Nah, orientasi penyelenggaraan penyuluhan, alternatif orientasi penyuluhan pertanian, ya. Pertama, diselenggarakan oleh publik atau pemerintah, oleh swasta non pemerintah. Penyelenggaranya dengan mekanisme top down atau bottom up. Nah, yang pertama ini misalnya, ini sudah diatur ya, ada penyuluh PNS swasta, swadaya gitu. Sudah diatur dalam undang-undang. Jadi ada 3 jenis penyuluh PNS, penyuluh swasta, penyuluh swadaya. Nah, yang kedua, alternatif orientasinya penyelenggaraannya dengan mekanisme top down atau bottom up. Top down berarti dari atas ke bawah, bottom up dari bawah ke atas.
Mana yang lebih sesuai dengan azas penyuluhan? Bottom up ya. Hierarki kerja secara vertikal atau horizontal dan membangun jaringan. Strategi untuk penguatan instansi, institusi, atau kualitas individu penyuluh. Nah, ini alternatif orientasinya. Nah, orientasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari sisi pendekatan penyuluhan secara instruktif atau partisipatif dialogis ya. Oke, ya, jadi ini pendekatan penyuluhan secara instruktif atau partisipatif dialogis ya. Orientasinya yang selanjutnya adalah sistem kerjanya secara linear atau membangun jaringan. Tujuan kegiatan penyuluhannya tunggal atau multi tujuan ya. Paradigma dan pendekatan transfer teknologi atau berbasis kebutuhan SDM. Nah, ini beberapa orientasi pilihan-pilihan strategi ya penyelenggaraan penyuluhan. Nah, kebijakan dan strategi penyuluhan. Kebijakan penyuluhan diterapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan pertama azas dan tujuan sistem penyuluhan. Ya, ini ada dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan. Yang kedua, penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan pertanian. Yang ketiga, penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku ya sebagai mitra pemerintah. Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyuluhan diatur dengan peraturan menteri gubernur gitu. Jadi memang kepala daerah punya bergaining juga ya, punya peran juga gitu. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Nah, strategi penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam menyusun strategi penyuluhan, pemerintah memperhatikan kebijakan penyuluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi stakeholder lain terlibat. Lalu ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur atau wali kota, bupati atau wali kota. Nah, ini diatur teknisnya di dalam undang-undang penyuluhan. Oke, itu. Nah, tugas kita untuk sesi praktikum ini ya. Jadi kalian buat makalah atau paper yang merangkum berbagai pendekatan penyuluhan. Jelaskan di sana kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan itu. Lalu jelaskan juga dalam makalah itu pandangan saudara bagaimana soal pendekatan yang efektif dalam melakukan penyuluhan di era sekarang. Dan jelaskan kenapa hal tersebut efektif. Minimal 350 kata. Disubmit di e-learning paling lama pada hari Selasa, tanggal 15 September pukul 11. Itu saja kuliah kita kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi praktikum pada hari Selasa depan untuk brainstorming materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.